Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai air dan air bebas pada mata kuliah Biokimia Nutrisi Ikan. Jadi yang pertama, apa sih air? Nah, air ini merupakan substansi kimia dengan rumus kimia H2O, yang mana ini tersusun dari dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen dengan atom oksigen. Nah, air ini sifatnya tidak berwarna, kemudian tidak berasa dan tidak berbau ya pada kondisi standarnya. Kemudian di dalam tubuh ini ternyata komposisi air itu sekitar 70%. Artinya air ini merupakan komponen yang paling penting bagi kehidupan baik seluruh makhluk hidup ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, yang mana ini fungsinya tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Kemudian selain itu air juga berfungsi sebagai pembawa zat-zat makanan dan sisa-sisa metabolisme. Di sini bisa dilihat ya, ada gambar di mana komposisi air dalam tubuh kita itu lebih dari 50%, artinya kita harus minum yang banyak. Yang mana air ini juga sebagai penyusun komponen di dalam tubuh, dia juga sekitar 75% otak ini ada air, kemudian darah itu 90% air, kulit dan paru. Kemudian berapa banyak sih air yang kita butuh? Itu 3,5 liter atau 15 gelas, yang mana kalau kekurangan air ini kita bakal dehidrasi. Artinya ada dua isu utama yang menekankan kenapa perlunya kita menjaga tubuh dengan mengkonsumsi air dalam jumlah tertentu. Yang pertama itu air masuk ke dalam tubuh kita mencegah adanya toksin dan zat kimia yang bersifat merusak sel. Kemudian membawa mineral dan nutrisi yang dibutuhkan oleh metabolisme sel. Dan yang kedua, air ini terlibat dalam setiap fungsi tubuh. Artinya ini selain untuk membawa semua mineral dan nutrisi, dia juga sebagai penghantar aktivitas elektrokimia dengan cara memindahkan air dari satu sel saraf ke sel lainnya. Air dalam pangan dan peran air bagi manusia. Jadi yang pertama sudah dibahas tadi sebagai pembawa oksigen, nutrisi, dan hasil metabolisme. Kemudian di bahan pangan ini akan mempengaruhi nantinya penampakan tekstur serta cita rasa makanan, kesegaran, stabilitas, keawetan, lalu menentukan kualitas dan tingkat risiko keamanan pangan, kemudian untuk reaksi kimia, dan sebagai pelarut universal. Lalu apa sih keterkaitan air dengan biokimia nutrisi ikan? Jadi air tadi bisa kita simpulkan itu komposisinya hampir 70% di semua makhluk hidup. Artinya ikan ini juga makhluk hidup yang mana komponen utama tubuhnya itu berisi air sekitar 70 hingga 80%. Kemudian medium utama reaksi biokimia metabolisme. Nah, perannya sebagai transport nutrien. Apa sih nutrien yang ditransport? Itu ada glukosa, asam amino, dan mineral. Lalu reaksi enzimatik pencernaan dan ekskresi sisa metabolisme atau amonia. Jadi air ini bukan hanya mempengaruhi mutu pangan saja, tapi juga bagaimana ikan ini akan memanfaatkannya secara efektif dari nutrisi yang diterima oleh ikan. Kemudian kualitas air ini juga mempengaruhi nafsu makan. Sama seperti kita, jika misalnya kita berada di lingkungan yang kurang bersih atau kurang cocok, pasti akan mempengaruhi nafsu makan kita. Kemudian metabolisme dan penyerapan nutrisi ikan, sehingga ini menentukan efisiensi pemanfaatan pakan nantinya. Lalu air sebagai pelarut nutrien dalam metabolisme ikan. Jadi air ini melarutkan protein menjadi asam amino. Jadi ini membantu melarutkan. Kemudian karbohidrat dan glukosa, mineral menjadi ion terlarut. Lalu nutrien ini diserap dalam bentuk terlarut di usus ikan. Jadi tanpa air, proses difusi dan absorpsi ini akan terganggu. Lalu peran air dalam proses pencernaan ikan. Jadi yang pertama ini bisa mengaktifkan enzim pencernaan. Apa saja enzim pencernaan ini ada, contohnya protease untuk memecah protein, lipase memecah lipid dan amilase atau memecah fatty. Kemudian menggunakan pakan dalam saluran cerna, membantu hidrolisis makromolekul. Jadi tanpa
cukupnya air pencernaan ini tidak bisa optimal dalam menyerap nutrien. Kemudian ada air dan osmoregulasi, ini pada aspek biokimia, yang mana osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut ini dia berbeda ya. Jadi untuk osmoregulasi ikan air tawar ini dengan cara ikan menjaga keseimbangan air dan garamnya di dalam tubuh agar tetap stabil. Kemudian karena cairan tubuh ikan ini lebih pekat daripada air di luar, sehingga air ini terus masuk ke dalam tubuh. Jadi ikan air tawar ini dia tidak banyak minum, jadi dia membuang banyak urin yang encer dan menyerap garam lewat insang. Sebaliknya ya dengan ikan air laut. Nah, untuk osmoregulasi ikan air laut ini caranya menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tidak kekurangan air itu, dia banyak minum air laut serta mengeluarkan sedikit urin yang sangat pekat, berbeda dengan ikan air tawar tadi. Lalu air ini juga mempengaruhi keseimbangan ion apa saja, ada Na, Cl, dan K. Aktivitas enzim metabolisme energi, status hidrasi ikan berhubungan langsung dengan metabolisme nutrisi. Kemudian ada air bebas. Air bebas ini artinya air yang terdapat di seluruh permukaan tubuh ikan, dan air bebas ini sering dinyatakan dalam water activity atau AW. Kemudian air bebas ini mudah diuapkan, dapat meningkatkan aktivitas mikroba karena airnya tidak terikat dengan bahan dan mempercepat kerusakan pakan. Sedangkan air terikat ini terikat erat dengan komponen bahan pangan lainnya, bisa terikat secara kimia, fisik, dan koloid dengan senyawa lain, baik itu lemak, protein, dan sebagainya. Dan dia lebih stabil atau sulit dihilangkan. Dan juga tidak mudah dimanfaatkan untuk pertumbuhan mikroba. Apa sih bedanya air bebas dan air terikat? Jadi secara umum sifat-sifatnya ini menunjukkan bahwa air bebas ini dengan mudah hilang jika terjadi penguapan maupun pengeringan. Sedangkan air terikat ini dia tidak mudah hilang apabila terjadi penguapan dan pengeringan. Kemudian air bebas ini dapat membantu proses bahan makanan atau bahan pangan ini mengalami kerusakan secara mikrobiologis maupun kimiawi. Jadi oleh aktivitas enzimatik. Kemudian jika air terikat ini dia tidak menyebabkan proses kerusakan karena air terikat ini itu air yang tidak dapat dibekukan lagi pada suhu yang lebih kecil atau sama dengan 4 derajat Celcius. Ini contoh ilustrasinya ya, air dalam bahan pangan ada air bebas, air terikat artinya air bebas ini ketika dilakukan pembekuan dia menjadi kristal es, sedangkan air terikat dia tidak dapat membentuk kristal es karena sudah berikatan, baik itu misalnya dengan molekul protein atau lipid dan sebagainya. Lalu hubungan AW ini dan stabilitas nutrisi pakan, jika AW tinggi itu oksidasi lemak meningkat. Kemudian AW tinggi juga dapat mendegradasi vitamin larut air. Nah, vitamin larut air ini ada contohnya B kompleks dan C. Nah, kalau AW rendah artinya nutriennya lebih stabil selama penyimpanan. Karena risiko untuk air bebas yang dimanfaatkan itu sangat rendah bagi mikroba gitu, ataupun kapal jamur. Hubungan dengan nutrisi pakan artinya stabilitas nutrien ini juga nantinya menentukan pertumbuhan dan efisiensi pakan atau FCR. Lalu kita lihat di sini ada contoh dari AW minimal yang dapat tumbuh dengan baik. Jadi misalnya bakteri itu AW minimalnya 0,9, kamir itu 0,8 hingga 0,9. Nanti teman-teman bisa lihat di tabel yang saya sisipkan ya, mikroba ataupun kapang atau jamur ini AW minimumnya berapa, karena berbeda-beda setiap mikrobia itu. Kemudian kita bisa lihat konsentrasi garam dan gula tinggi dapat mengikat air dan menurunkan AW. Jadi dengan turunnya kadar atau konsentrasi AW ini itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba karena makanan yang mengandung kadar garam atau gula tinggi biasanya AW-nya itu di bawah 0,6 ya. Jadi dia sangat tahan terhadap kerusakan oleh mikroba. Kemudian
Kemudian air pada ikan dan hasil perairan. Jadi air bebas dan air terikat ini keterikatannya berbeda-beda. Jadi ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Bedanya, ini tipe 1 dia yang terikat pada molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen yang besar. Lalu artinya tipe 1 ini sangat sulit dihilangkan baik dengan pengeringan biasa gitu. Kemudian tipe 2 ini yang membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Jadi ini ketika dihilangkan tipe 2 ini akan mengakibatkan penurunan AW. Jadi bila air tipe 2 dihilangkan, maka pertumbuhan mikrobia dan reaksinya ini akan terhenti, seperti reaksi Browning, hidrolisis, ataupun oksidasi lemah. Lalu yang tipe 3 ini air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks seperti membran, serat, dan air. Makanya sering disebut dengan air bebas. Jadi air tipe 3 ini yang paling mudah untuk dihilangkan dengan cara penguapan maupun pengeringan. Yang mana ini untuk menghindari dimanfaatkan oleh pertumbuhan mikroba dan media reaksi dari reaksi-reaksi kimia lainnya. Lalu bisa kita lihat di sini ya, laju reaksi dalam makanan yang ditentukan oleh aktivitas air. Aktivitas enzim ini ketika air tipe nomor 1 itu 0, air tipe 2 itu rendah, dan air tipe 3 tinggi. Artinya ketika AW tinggi ini akan memicu reaksi dari aktivitas enzim ya. Kemudian pertumbuhan kapang, kanir, bakteri ini bisa teman-teman cek sendiri ya, tipe-tipe airnya dan laju reaksi ketika dalam makanan jika ditentukan oleh aktivitas air. Kemudian kita lihat sini, mungkin hanya sekilas ya, teman-teman bisa baca sendiri faktor penentu kualitas air ini secara fisik. Ada kekeruhan, jadi itu bisa ditimbulkan karena adanya bahan-bahan anorganik dan organik, bisa kayak lumpur, kemudian buangan industri, kemudian temperatur. Ketika temperatur ini naik, maka menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut atau DO. Jadi kadar oksigen ini yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap karena adanya degradasi anaerobik. Kemudian warna ini juga bisa karena adanya organisme, bahan-bahan tersuspensi, ataupun senyawa-senyawa organik seperti tumbuh-tumbuhan. Lalu ada zat padat. Zat padat ini juga bisa menimbulkan bau. Ketika menimbulkan bau ini mungkin juga bisa disebabkan oleh turunnya kadar oksigen terlarut atau DO. Bau dan rasa ini dihasilkan oleh adanya organisme dalam air ataupun seperti alga dan senyawa-senyawa organik tertentu. Faktor kimia ada pH, ada DO dan BOD. Nah, pH ini tingkat keasaman ya. Jadi beberapa senyawa asam dan basa ini nantinya akan mempengaruhi rasa dan juga bisa korosivitas air dan efisiensi klorinasi. DO atau dissolved oksigen ini jumlah oksigen terlarut yang berasal dari fotosintesa, yang mana semakin banyak jumlah DO maka kualitas air semakin baik. Lalu BOD ini banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air secara biologi. Ada COD, artinya ini banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik. Kesadahan senyawa kimia beracun. Kemudian ada faktor biologi. Faktor biologi ini artinya faktor dari makhluk hidup. Bakteri ini bisa juga dari bakteri patogen, artinya bakteri yang dapat menimbulkan penyakit, ukurannya berbeda-beda dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, artinya kita butuh mikroskop untuk mendeteksinya. Lalu organisme koliform, organisme mikro lainnya yang pastinya ini harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian di sini yang terakhir, air dalam perspektif biokimia nutrisi ikan, artinya ini sebagai medium utama reaksi metabolisme, kemudian menentukan stabilitas nutrien pakan, berpengaruh pada pencernaan dan absorpsi, mempengaruhi keseimbangan ion dan energi, dan berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan ikan. Jadi bukan sekedar komponen lingkungan ya, tapi salah satu menjadi kunci dalam memanfaatkan nutrisi ini secara biokimiawi. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian materi dari biokimia nutrisi ikan, air dan air bebas. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.